Pemirsa, dendam kesumat berujung maut terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Otak pelaku dan korban ini saling bertetangga. Namun eksekutor penembakan yang merupakan orang suruhan tidak lain adalah sepupu si otak pelaku. Sementara korbannya sendiri adalah juragan rongsokan. Lantas apa dendam si otak pelaku hingga mendorongnya menghabisi korban? Simak informasi selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Dipicu dendam, juragan rongsokan ditembak. Sabar, juragan pengepul besi tua di daerah Tenggulungan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur tak pernah menyangka jika Senin malam 27 Juni 2022 itu maut mengintainya. Pria 43 tahun ini terkapar di depan gudang miliknya usai ditembak orang tak dikenal dengan senapan api laras pendek sebanyak 2 kali. Warga sekitar segera melarikannya ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo agar Sabar cepat mendapatkan pertolongan. Limbah panas itu menerjang bahu Sabar hingga menembus dada dan lehernya. Sudah diambil tindakan oleh dokter yang menangani, dan tetapi untuk kondisi daripada korban sampai dengan saat ini masih krisis. Kemudian untuk proyektil kita ambil di dada sebelah kiri, jadi yang tembus dada itu ada proyektilnya, berhasil kita amankan. Sementara untuk yang proyektil satunya belum kami dapatkan. Kemudian untuk proyektil sudah kami kirimkan ke lapor untuk bisa menentukan kaliber, jenis kaliber dan senjata yang digunakan. Sebelum insiden penembakan itu, Sabar disebut-sebut pernah diteror oleh orang tidak dikenal. Meski begitu, Wiwin, istri korban, membantah tudingan jika Sabar pernah mengganggu istri Eko beberapa tahun sebelumnya. Kalau tidak ada panas-panasan dari istrinya, suaminya itu tidak mungkin bunuh suami saya kayak gini. Soalnya sudah 6 tahun tuh kejadiannya. Memang ada beberapa orang yang kepribadiannya nih agak kompulsif. Jadi mungkin dia dendam itu dia ulang-ulang lagi, kepikiran lagi di pikirannya gitu ya, keinget lagi gitu. Akhirnya lama-lama dia nggak bisa melupakan itu. Ya ibaratnya kejadian itu terus berlangsung atau waktunya tuh mungkin lama, sebenarnya lama kejadiannya, tapi karena dia inget-inget terus dia makin nggak bisa lupa. Mungkin dari lingkungannya juga mungkin ada omongan apa tentang orang itu misalnya gitu ya, atau budaya apa misalnya nih, kalau misalnya ada budaya kan kalau misalnya istri digangguin sama orang lain terus suaminya membela, nah itu ya ada budaya-budaya seperti itu. Sehari usai insiden penembakan itu, polisi berhasil meringkus pelaku. Joko Waluyo, begitu nama si pelaku penembakan, ditangkap di persembunyiannya di Sokobana, Sampang. Begitu diselidiki, Joko ternyata hanyalah orang suruhan. Orang yang menyuruh Joko mengeksekusi Sabar adalah Eko, yang tak lain merupakan sepupu pelaku. Oleh Eko, pelaku dijanjikan imbalan 100 juta rupiah jika sukses mengeksekusi korban. Saudara mendapat order dari saudara E. Ya, betul. Ya, betul. Apa yang dijanjikan saudara E? Cuma 100 juta itu. Ya. Kemudian untuk rumah daripada korban, siapa yang memberitahu? Haji Kasim. Diberi informasi ya. Terus saudara memperoleh senjata dari mana? Dari saudara aku. Saudara E. Iya. Bahwa saudara J ini disuruh oleh yang memberi order adalah saudara E yang masih merupakan sepupunya, dengan dijanjikan nominal sebesar 100 juta rupiah. Tetapi nominal ini belum sempat
terimakan, saudara ini sudah terlebih dahulu kita amankan. Seperti itu. Dengan dia menyewa pembunuh bayaran, tentu ini direncanakan, bukan kasus di mana pembunuhan itu sebagai sesuatu kecelakaan, kayak misalnya dia bertikai terus akhirnya luka dan akhirnya terbunuh. Nggak seperti itu, karena ya dengan menghubungi orang untuk membunuh seseorang kan berarti ini direncanakan. Pembunuhan oleh orang dekat kerap disulut rasa sakit hati ataupun dendam. Dalih ini pula yang terungkap di balik penembakan terhadap Sabar. Eko, si otak pelaku, disebut-sebut menyimpan dendam karena korban pernah mengganggu istrinya. 5 tahun lalu, istrinya E ini istilahnya E merasa istrinya diganggu oleh korban. Motif asmara itu menjadi salah satu motif yang lazim ya, melatar belakangi pembunuhan kayak gitu. Jadi dendam atau ada masalah-masalah tersinggung itu menjadi hal yang bukan wajar sih, tapi memang lazim ditemukan pada kasus-kasus pembunuhan. Terus juga kebanyakan memang yang melakukan pembunuhan tuh nggak jauh-jauh dari orang sekitar kita, maksudnya dari orang yang punya berinteraksi atau relasi dengan korban, entah itu keluarga, entah itu tetangga, entah itu kenalan, rekan bisnis, atau mungkin bisa jadi orang yang mungkin nggak langsung, kayak misalnya dia ada urusan asmara dengan yang lain, ada yang dendam kayak gitu. 2 hari dirawat intensif, takdir berkehendak lain. Nyawa Sabar tak tertolong. Sabar menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu sekitar pukul 8 malam. Keesokan harinya, jenazah Sabar dimakamkan di kampung halamannya di Pasuruan, Jawa Timur. Walau keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian Sabar, namun mereka tetap menanti keadilan atas kasus ini. Intinya minta dihukum seberat-beratnya. Seberat-beratnya sampai mati, biar merasakan seperti yang suami saya rasakan.